Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Ya, kami dari kelompok 7 Manajemen Perbankan Syariah ingin memaparkan hasil diskusi kami yang mengundang Qardul Hasan, kemudian Ijarah dan Muharabah. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu Putri Setiawati dengan NIM 180201009. Yang kedua Muhammad Akmal Fauzan 18020101110. 3 Revaldi Barisa Putra 18020101199. 4 Dwiranto Gilar Saputra 18020101358. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baik-baiknya kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi pertama akan dibawakan oleh Putri Setiawati. Qardul Hasan. Qardul Hasan merupakan kegiatan penyaluran dana pinjaman kebajikan tanpa imbalan sepeser pun. Tetapi, si peminjam itu akan mengembalikan pokok pinjaman itu secara utuh atau secara sekaligus, atau juga dengan cicilan tetapi dengan jangka waktu tertentu. Landasan hukum Qardul Hasan. Yang pertama itu dari Al-Quran. Dasar-dasar hukum ini pelaksanaannya berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran seperti surat Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma'adalladhi yukridullaha qarda hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim, yang artinya barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Yang kedua itu ada hadis. Landasan Arkot Al-Hasan dalam hadis Nabi diantaranya adalah diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim akan memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak 2 kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkan 1 kali. Kemudian dalam hadis lain juga dijelaskan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anas bin Malik berkata kepada Rasulullah, aku melihat pada waktu malam diisrokan, pada pintu surga tertulis sodakoh dibalas 10 kali lipat, dan kard itu dibalas sebanyak 18 kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa kard lebih utama dari sedekah? Lalu ia menjawab, karena peminta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjamkan tidak akan meminjam kecuali karena keperluan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang selanjutnya ada rukun Qardul Hasan. Rukun Qardul Hasan itu ada 3. Yang pertama itu pelaku yang terdiri dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Yang kedua itu ada objek akad berupa uang yang dipinjamkan. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada ijab kabul atau serah terima. Lalu syarat-syarat Qardul Hasan. Yang pertama itu orang yang meminjam harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, berhak berbuat kebaikan sekehendak orang tersebut. Yang kedua, manfaat barang yang dipinjamkan menjadi milik si peminjam dan barang yang dipinjamkan menjadi milik yang meminjamkan. Yang kedua, orang yang meminjam itu syaratnya, yang pertama, berhak mendapat kebaikan. Yang kedua, dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut. Yang ketiga, untuk barang yang dipinjamkan harus memiliki syarat mempunyai manfaat yang diambil oleh si peminjam itu. Terus barang yang diambil manfaatnya tidak rusak karena pemakaian yang disetujui dalam perjanjian. Lalu ulama Hanafiyah berpendapat bahwa qard dipandang sah pada harta mitsil, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Di antaranya yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. Yang keempat adalah lafaz atau ijab kabul. Yang pertama itu kalimat mengutarakan lafaz. Lalu yang kedua mu'ir atau orang yang mengutangkan.
merupakan pemilik barang tersebut, dan mu'ir, orang yang berutang, harus balik, berakal, dan bukan orang yang tidak dimahjur. Lalu yang ketiga itu, benda yang diutangkan dapat diambil manfaatnya atau dimanfaatkan. Lalu presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Akmal. Akan melanjutkan materi mengenai Qardul Hasan, yaitu skema akadnya, yaitu dimulai dari melakukan akad oleh nasabah, kemudian melakukan peminjaman dana terhadap bank syariah atau mukrid untuk kemudian jadikan modal usaha, lalu kemudian mengelola menjadi usaha, dan kemudian usaha tersebut menghasilkan modal plus keuntungan, yang kemudian 100% keuntungan tersebut menjadi pengembalian modal. Ya, selanjutnya adalah murabahah. Murabahah yaitu adalah definisi dari murabahah adalah suatu bentuk transaksi jual beli dengan tujuan utama berbagi laba atau keuntungan penjualan antara pemodal dan wakilnya. Murabahah sendiri berasal dari kata ar-ribu dari bahasa Arab yang artinya adalah kelebihan dan tambahan atau keuntungan. Sedangkan sebagai istilah, definisi murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Landasan hukum murabahah, yaitu adanya transaksi murabahah adalah berasal dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga pada Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ya, rukun dari murabahah itu yaitu A, harus ada pihak-pihak yang bertransaksi, kemudian yang B, objek harus ada, dan C, ijab dan qabul perjanjian jual beli murabahah. Selanjutnya adalah syaratnya dari murabahah itu, yaitu menurut pendapat Wahbah al-Zuhaili adalah sebagai berikut. Ya, 1 atau A, harga awal harus dimengerti oleh kedua belah pihak atau penjual dan pembeli. Kemudian B, besarnya keuntungan harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian yang C, penjual wajib menyampaikan keuntungan yang diinginkan dan pembeli mempunyai hak untuk mengetahui bahkan menyepakati keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual. Kemudian yang D, harga pokok dapat diketahui secara pasti satuannya. Yang E, murabahah tidak bisa dicampur dengan transaksi ribawi. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Akmal Fauzan tentang murabahah, yaitu tentang jenis-jenisnya. Yang pertama, murabahah tanpa pesanan. Maksudnya adalah penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait terhadap pesanan atau pembeli. Yang kedua ada murabahah berdasarkan pesanan, yaitu maksudnya bahwa bank syariah baru akan melakukan transaksi murabahah apabila ada anggota yang memesan barang sehingga penyediaan baru akan dilakukan jika ada pesanan. Pada murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. Murabahah berdasarkan pesanan ini dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu berdasarkan pesanan dan mengikat. Dalam hal ini, pihak anggota harus terikat oleh suatu perjanjian, yaitu jika barangnya sudah ada maka harus dibeli. Sedangkan murabahah berdasarkan pesanan tidak terkait, maksudnya adalah bahwa anggota boleh atau menolak mengembalikan pesanan yang sudah diterima. Kemudian ada skema akad. Skema akad murabahah, yang pertama itu adalah negosiasi. Yang kedua adalah akad jual beli antara nasabah dengan bank. Yang kemudian adalah beli barang dengan tunai. Kemudian masuk ke pemasok, kemudian pemasok akan mengirimkan barang ke nasabah. Kemudian nasabah akan membayar itu langsung ke bank. Kemudian ijarah. Definisi ijarah merupakan pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Kemudian ijarah mempunyai landasan hukum. Yang pertama adalah landasan Al-Quran. Surat At-Talaq ayat 6, yang artinya kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orang tua menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka, maka sebaiknya diberikan upah kepada orang yang menyusukan anak itu. Yang kemudian dari surat Al-Baqarah ayat 233. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali kalau ibunya memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan anak ibunya. Menurut Qatadah dan Zuhri, boleh menyerahkan penyusuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau ayahnya, atau dengan melalui jalan musyawarah. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain, maka biasanya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku hendaklah dituntaikan. Lanjutan surat Az-Zukhruf ayat 32. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberikan kelebihan sebagian manusia atas sebagian yang lain, agar manusia itu dapat saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan akad ijarah, upah mengupah. Karena dengan akad ijarah itu, supaya manusia dapat mempergunakan sebagai yang lain. B. Alasan sunnah. Para ulama mengemukakan alasan kebolehan ijarah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Nabi menyewa orang musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam, dan Nabi memperkerjakan orang-orang Yahudi Khaybar selama tiga hari. Dalam hal ini Imam Bukhari tidak memperbolehkan menyewa orang musyrik, baik yang memusuhi Islam maupun yang tidak memusuhi Islam, kecuali kondisi mendesak seperti tidak didapatkan orang Islam yang ahli atau dapat melakukan perbuatan itu. Ijarah rukun. Yang pertama, adanya akid atau orang yang akad, terdiri dari muajir atau pengupah atau menyewakan, dan mustajir, upaya atau penyewa. Kedua pihak yang akan melakukan akad harus memiliki syarat antara lain balik, berakal, cakap dalam mengendalikan harta, dan saling meridhoi. Yang kedua, sikat akad atau ijab kabul. Dalam melakukan ijab kabul ini haruslah menggunakan kalimat yang jelas dan terbuka sehingga bisa dimengerti. Yang ketiga, ujrah atau upah. Besar upah yang dikeluarkan haruslah diketahui oleh kedua belah pihak. Yang keempat, manfaat. Selalu perhatikan manfaat yang akan dapat ketika akan melakukan akad ijarah ataupun akad perjanjian lainnya. Adapun syarat-syarat ijarah. Yang pertama, ada syarat terjadinya akas. Yang kedua, syarat pelaksanaan ijarah. Yang ketiga, syarat sah. Dan yang terakhir, syarat mengikat. Adapun juga macam-macam ijarah. Sini ada dua. Yang pertama, ijarah manfaat. Ijarah manfaat dicontohkan seperti ijarah rumah, warung, kebun binatang, barang tunggangan untuk ditunggangi, membawa barang, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Boleh melakukan akad ijarah atas manfaat yang dibolehkan dan tidak boleh melakukan akad ijarah atas masa-masa yang diharapkan seperti yang kita ketahui. Karena manfaatnya diharamkan, maka tidak boleh mengambil imbalan atasnya seperti bangkai. Yang kedua, ijarah pekerjaan, yaitu penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ke tempat tertentu, mewarnai baju, memperbaiki sepatu, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis ijarah, yang pertama ada ijarah asli atau operating lease. Sewa operasi merupakan bentuk ijarah yang asli. Akad ini memiliki beberapa sifat, yakni barang sewaan tetap miliknya bank, seluruh biaya perawatan dan perbaikan barang menjadi tanggung jawab bank,
kecuali jika nilainya kecil dan disepakati kedua pihak. Debitur hanya memanfaatkan barang dan tidak memilikinya. Debitur tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang kecuali akibat lain debitur, dan setelah selesai masa kontrak barang dikembalikan ke bank sebagai pemiliknya. Yang kedua, ijarah muntahiyah pita milik. Seiring perkembangannya, akar ijarah muncul dengan modifikasi yang baru, yaitu ijarah muntahiyah pita milik atau bisa disingkat IMBT. IMBT adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan adanya perpindahan kepemilikan dari pihak yang disewakan barangnya kepada pihak yang menyewa barangnya. Adapun ijarah skema ijarah, ini kalian bisa lihat di PowerPoint aja di PPT. Oke, segitu dulu dari saya. Semoga bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.